Selamat hari Minggu bagi kita semua, selamat mengikuti ibadah juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan subtema yang keempat dari 7 seri khotbah salib. Ya, hari ini adalah tema yang keempat, ini di tengah-tengah nih kan, 7 kan itu bilangan ganjil ya. Hari ini kita berada di tengah-tengah seri salib. Dengan subtema ditelanjangi dan dimahkotai duri. Ditelanjangi dan dimahkotai duri. Kita akan membaca beberapa ayat dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 29. Ya, Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 29, hanya 3 ayat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang barusan kita baca juga tercatat di Injil Markus dan di Injil Yohanes di pasal-pasal terakhir ya. Kalau di Markus pasal 15, ya kalau di Yohanes pasal 19 ya. Ya nanti yang akan menjadi pusat pemikiran kita bagaimana Yesus di dalam proses menuju salib dia ditelanjangi dan dikenakan mahkota duri. Nah, kita juga akan membahas ayat per ayat dari apa yang sudah kita baca. Ya. Teks yang baru saja kita baca di ayat ke-27 dikatakan bagaimana wali negeri Pontius Pilatus yang adalah prokurator atau gubernur untuk wilayah situ, dia memanggil semua pasukannya, lalu Matius mencatat bahwa seluruh pasukan itu mengelilingi Yesus. Maka ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat bagaimana ketika Yesus lahir, dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia. Tentu ada orang tuanya di situ. Dan kemudian dalam waktu yang singkat, tidak beberapa lama, mungkin hitungan jam, gembala-gembala di padang juga datang atas pemberitahuan malaikat. Mereka mengelilingi bayi Yesus, sang juru selamat. Adakah yang membencinya? Ada. Ya, ketika dia sudah menjadi balita, kitab suci juga mencatat bagaimana Raja Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Maka kemungkinan pada saat itu bayi Yesus sudah berumur lebih dari 1 tahun. Tetapi ring satunya yang pada saat itu benar-benar mengelilingi Yesus adalah orang-orang yang sangat mengasihinya. Tetapi menjelang wafatnya, yang mengelilingi Yesus, ring satu yang benar-benar berada di sekitarnya pada episode kali ini adalah orang-orang yang menjahatinya. Orang-orang yang membencinya dan melakukan segala yang jahat kepadanya tanpa alasan. Ada yang tanpa pengertian. Ya, kalau pasukan mungkin karena diperintahkan. Ya, karena pasukan itu ya komando, militer itu yes man semua. Ya, apapun perintah atasan mereka harus ikut. Ya, jadi mereka dipengaruhi oleh gubernurnya yaitu Pontius Pilatus. Dan kalau kita baca perikop sebelumnya, gubernurnya juga sedang dalam tekanan yang hebat. Bagaimana kekuatan massa yang begitu besar, pengerahan massa dilakukan
oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Mereka melakukan apa yang disebut dengan provokasi massa, maka massa menekan penguasa untuk mengikuti apa yang telah dirancangkan oleh pemimpin agama pada saat itu. Tentu gubernur di dalam situasi simalakama, ya. Pilih yang A salah, pilih yang B juga salah. Ya. Kalau dia mengikuti aturan yang berlaku, tidak ditemukan kesalahan, maka seharusnya orang yang dituduhkan ini dilepaskan demi penegakan hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Tapi kalau dia memilih untuk menegakkan kebenaran, maka yang mungkin akan terjadi, ya bahkan sangat mungkin akan terjadi di depan mata, akan terjadi kerusuhan. Ya, karena penguasa dibilang tidak pro rakyat, ya tidak mengambil keputusan berdasarkan keinginan suara terbanyak dari massa yang sudah terprovokasi. Walaupun sebagiannya nggak ngerti kenapa mereka ke situ. Banyak yang ikut-ikutan, ya tidak paham. Tetapi jika penguasa dalam hal ini Pontius Pilatus mengikuti keinginan dari rakyat banyak yang sudah mendesak dan meneriakkan, salibkan dia, maka dia sedang juga menyangkal hati nuraninya dan juga sedang mengangkangi prosedur hukum yang dijunjung oleh Kekaisaran Romawi. Ya. Maka dia berada di dalam situasi yang sulit. Dan kalau kita baca semua tentu kita sudah tahu bagaimana pada akhirnya gubernur memilih untuk mengikuti keinginan rakyat banyak. Tetapi dia berusaha untuk mencuci tangan. Ya, dia simbolkan, dia ambil air, dia cuci tangan, dia katakan, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Lalu massa meneriakkan kalimat yang begitu menakutkan dan begitu berani sekali. Dikatakan, biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak cucu kami. Waduh, berani benar. Ya, berani benar. Dan memang sejarah mencatat, tidak dicatat di Alkitab, tetapi di sejarah dunia tercatat bahwa hanya selang beberapa puluh tahun kemudian, apa yang mereka katakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak cucu kami. Enggak sampai ke cucu, sampai anaknya tahun 70, maka orang-orang Israel dihabisi. Mereka harus terserak, mereka harus berdiaspora, scattered, kocar-kacir, ya, mencar ke sana, mencar ke sini. Baru beberapa puluh tahun yang lalu mereka kembali sebagai satu entitas negara. Ribuan tahun. Karena mereka dengan berani menantang penguasa, karena penguasa adalah wakil Tuhan di dunia, maka secara tidak langsung mereka sedang menantang Tuhan. Ya, kami yang tanggung, anak cucu kami yang tanggung. Yang penting sekarang salibkan dia. Ya. Maka kita melihat bagaimana Yesus di jam-jam terakhir kehidupannya. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya, oleh orang-orang yang mengikuti arus zaman, ya, terpengaruh provokasi walaupun banyak yang tidak mengerti. Mereka melakukan segala hal yang paling jahat kepada Yesus. Maka ini adalah potret yang begitu memilukan dan memalukan. Bagaimana prosedur hukum dilanggar. Ada pengadilan yang hanya hitungan jam, langsung ada penguasanya. Tidak ada pembelanya, ya, tidak ada pembelanya. Lalu tidak banyak diberikan kesempatan untuk memberikan, kalau sekarang dibilang pledoi, ya, pembelaan kepada dirinya sendiri. Tidak diberikan kesempatan. Langsung keputusan diambil, langsung keputusan dieksekusi. Ya. Luar biasa menyedihkannya. Itulah gambaran di ayat 27. Lalu di ayat ke-28 dikatakan bagaimana pasukan itu menanggalkan pakaian Yesus. Ya. Menanggalkan itu mencopot, ya, melepaskan. Pakaiannya dilepaskan,
lalu mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Ada hal yang menarik di sini. Ya, kalau kita baca catatan Markus dan catatan Yohanes, ada perbedaan warna. Ya, ada perbedaan warna. Kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, semua dibilang jubah ungu. Ya. Tetapi kalau kita memeriksa terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa terjemahan yang saya lihat periksa, dan semuanya sama. Di Matius 27-28 ini tidak disebutkan purple atau warna ungu, tetapi disebut scarlet atau merah tua atau merah marun, ya, merah marun. Nah, kalau di Markus 15 ayat 17 dikatakan clothe him with purple, memberikan pakaian berwarna ungu. Di Yohanes 19 juga dibilang jubah ungu, dipakaikan jubah ungu kepadanya, purple robe, ya. Nah, ini mungkin ada yang pikir, wah, nggak akurat ini, ya, nggak akurat. Tentu ini bukan hal yang sangat esensial, ya, karena pada zaman itu pembagian warna belum terlalu detil, dan tanpa kita sadari itu yang saya tulis warna scarlet dengan warna purple. Kelihatannya warna ungu semua kan, ya, secara sekilas. Yang scarletnya itu ungu yang lebih pekat, yang lebih tua. Yang tulisan purple seperti ungu yang lebih muda. Ya. Tetapi sebenarnya scarlet itu saya pilih warna merah marun, tetapi dengan latar ungu jadi kayak ungu semua warnanya. Ya. Dan pada saat itu belum sedetil sekarang. Mungkin saya pikir dan saya yakin belum ada istilah warna hijau telur asin, ya, belum ada mungkin, ya. Kuning apa? Kuning telur yang mana? Telur ayam kampung atau telur ayam petelur? Ya, beda kuningnya. Ya, saya aja kadang pakai ungu ini, ungu 20%, ungu 10%, ungu 25%. Sekarang itu begitu detil sampai persen-persennya ada. Ya, bisa jadi warna ungunya itu merah tua ke ungu-unguan, ya. Saya bertahun-tahun bingung bedakan mana hijau, kuning stabilo. Saya ngelihatnya itu kuning tapi kayak hijau. Bilang hijau tapi kayak kuning, ya. Bertahun-tahun saya bingung. Waktu SMP dan SMA, ini sebenarnya kuning atau hijau, ya. Dibilang hijau ke kuning-kuningan, dibilang kuning ke hijau-hijauan, ya. Jadi seperti itu. Maka saya mengertinya bahwa merah tua yang di sini, merah tua adalah yang cenderung ke ungu, ya. Lalu Markus dan Yohanes mencatat ungu karena apa? Karena ada hal yang mau disampaikan di situ, ya. Ada hal yang ingin mereka berikan kesan kepada pembacanya. Apa yang dimaksud dengan kain ungu? Kenapa dikasih kain ungu? Bukan karena ketemunya cuman yang warna ungu makanya dikasih. Atau dipasangkan kebetulan ada beli baju diskon sale misalnya kayak sekarang. Wah, beli murah, beli 2 gratis 1, udah beli. Udahlah 1 kasih aja tuh. Orang mau disalipkan kasihan, kasih warna ungu. Kebetulan saya beli diskon. Ya, bukan. Itu ada makna di dalamnya. Ada hal yang mau disampaikan oleh penulis. Ada hal yang mau ditekankan oleh pasukan itu. Ya, nanti akan kita bahas bersama. Nah, di sini dia, ya. Jubah ungu adalah kain yang sangat mahal dan itu melambangkan kemegahan, melambangkan keagungan, dan kain berwarna ungu biasanya tentu bahannya juga dari bahan bagus, ya. Itu pakaian kebesaran. Biasanya hanya dipakai zaman itu. Hanya dipakai oleh raja, oleh bangsawan, atau oleh orang-orang yang sangat kaya. Ya, saya mengambil kutipan ada dari Perjanjian Lama, Ester 8 ayat 15, Daniel 5 ayat 7 dan 29. Di Perjanjian Baru ada Lukas 16 ayat 19 dan Wahyu 17 ayat 4. Saya mau nukilkan 2 bagian, satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru. Dicatat di dalam Daniel pasal 5 ayat 29 dikatakan demikian. Lalu atas titah Raja Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan
ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Di sini dicatat bagaimana pakaian dari kain ungu adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Belshazzar kepada barang siapa yang bisa menafsirkan mimpinya. Dan karena Daniel bisa menafsirkan mimpinya, ya, itu di Daniel pasal 5 ayat 7. Ya, itu janji. Barang siapa yang bisa begini akan diberikan ini. Ya. Maka setelah Daniel melakukan tugasnya, ayat 29, Raja Belshazzar menunaikan apa yang dia janjikan. Kain ungu, pakaian dari kain ungu diberikan kepada Daniel bersamaan dengan rantai emas, kalung dari rantai emas. Ya, lalu diumumkan, dimaklumkan bahasanya ya. Diumumkan woro-woro kepada rakyat pada saat itu bahwa Daniel menjadi orang ketiga, bukan orang ketiga dari hubungan raja dan istrinya ya. Maksudnya dia jabatannya ranking 3. Kalau sekarang dikasih mobil dikasih RI 3 ya, gitu. Artinya setingkat di bawah raja, katakanlah raja dan perdana menteri, dia orang ketiganya. Ya, tangan kanan. Ya, ini jabatan yang sangat tinggi. Dan kain ungu menunjukkan itu Daniel begitu dihormati. Dan kita bisa mengerti bahwa kain ungu itu adalah sesuatu yang sangat dianggap mulia, dianggap agung. Kain ungu, jubah ungu, enggak sembarangan orang pakai. Di Lukas 16 ayat 19 dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Di sini jubah ungu diasosiasikan adalah pakaian dari orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya. Ya, tapi kalau di Indonesia warna ungu, ya waktu saya sekolah dulu dibilang, kok laki pakai warna ungu? Itu warna janda katanya. Mungkin itu memuliakan janda. Ya, karena janda harus dikasihi, ya harus disayangi beserta dengan anak-anak yatim piatu. Ya tentu yang janda tua ya. Ya. Jadi jubah ungu itu identik dengan bangsawan, dengan raja, dengan orang yang super kaya, ya. Maka di sini apa yang dimaksudkan, apa yang ingin disampaikan, bagaimana Yesus dipakaikan jubah berwarna keungu-unguan atau merah marun cenderung ke ungu. Mungkin nggak dapat yang ungu banget kayak bangsawan, mahal ya. Itu prajurit-prajurit yang level-level tamtama juga nggak mampu belinya. Ya mungkin ada jubah kain yang sedang dipakai, di situ mereka ketemu, enggak ungu-ungu amat, tapi keungu-unguan lah. Tapi mereka maksud ini seperti mau mengolok-olokkan dan menghina Yesus. Wah karena dibilang di ayat 29 dikatakan, salam hai raja orang Yahudi, mereka sampai berlutut. Ya, mereka bukan mengakui Yesus sebagai raja, tapi mereka sedang menghina, mentertawakan, mengolok-olokkan, memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Ya. Maksudnya Yesus dikasih jubah bukan mereka menghargai Yesus sebagai raja, ya, tetapi mereka mau menghina. Ya raja kok mau disalibkan sama rakyatnya sendiri, ya. Raja kok nggak punya tahta, raja kok nggak punya pasukan. Ya, itu yang mau disampaikan. Bagaimana mereka menghina Yesus dengan memakaikan jubah ungu kepadanya, ya. Nah, berikutnya mahkota duri. Mereka menganyam mahkota duri dan juga dipakaikan kepada Yesus. Ini hampir sama apa yang ingin disampaikan oleh para pasukan itu. Dan saya yakin ini by design, diperintah, ya, diperintah. Orang kalau militer itu tidak bisa banyak kreativitas, beda dengan seniman, beda dengan pekerja seni, ya. Kalau mereka harus mengikuti dengan detil setiap langkah-langkah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Mereka membuat mahkota yang mereka anyam. Nah, sejak abad ketiga sebelum Masehi, ya, orang-orang Yunani itu, kebudayaan Yunani itu sudah begitu maju. Sebelum Romawi, kerajaan Yunani lah yang menjadi kerajaan terbesar di seluruh dunia. Ya.
Dan orang Yunani ini penuh dengan filsafat dan lain sebagainya. Mereka sudah mengenal lomba-lomba, olahraga, atletik sudah dikenal. Jadi sejak ribuan tahun lalu, orang-orang Yunani ada bikin lomba, lalu yang juara, ya namanya juga acara-acara biasa ya, bukan kayak Olimpiade sekarang ada medali emasnya. Yang menang lomba dikasihkan itu mahkota yang dianyam dari pohon zaitun, ya dari rantingnya dan ada daun-daunnya. Kenapa zaitun? Karena zaitun adalah komoditas yang sangat populer pada zaman itu. Ya, minyaknya bisa dipakai, itu barang dagangan yang begitu laku dan diekspor kemana-mana, dipakai di banyak tempat. Ya, tentu daun zaitun ini sebuah catatan yang saya baca katanya dari Israel kuno, dari zaman Israel kuno sudah ada. Lalu di zaman Yunani itu begitu populer zaitun itu, sehingga karena ini barang yang sangat prestis, ya bisa digunakan diolah untuk banyak hal, maka untuk lomba lari katakanlah yang juara dipakaikan mahkota anyaman dari zaitun. Ya, nah untuk itu juga di koin Yunani kuno juga ada gambar orang yang pakai mahkota dari anyaman zaitun. Dan mahkota kita tahu, mahkota itu adalah perlengkapannya siapa? Raja. Mahkota juga melambangkan kemuliaan, ya, melambangkan keindahan. Makin ke sini, wah mahkota pakai emas, ya, ada bertahtakan berlian, intan dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang semakin awet, yang semakin mahal. Ya, itulah mahkota. Mahkota. Makanya misalnya dulu pelajaran biologi juga kan, bunga kembang sepatu. Wah yang paling cantik itu kan yang merah itu dibilang mahkota. Ya, indah, indah dipandang mata. Ya, maka itu melambangkan kemuliaan. Nah ini juga Yesus juga diberikan mahkota. Tapi mahkotanya adalah anyaman yang banyak durinya. Nggak dibilang ini dari pohon apa. Entah dari pohon mawar kah, ya, dipetik misalnya, bunganya dikasih ke istrinya, durinya dikasih kepada Yesus. Waduh, tega benar, jahat benar. Tetapi yang mau disampaikan adalah bagaimana raja orang Yahudi ini diberikan mahkota. Tapi bukan mahkota yang mahal, bukan mahkota yang bagus, tapi mahkota yang dengan maksud penghinaan. Ya, dan juga dengan maksud penyiksaan, ya, dengan maksud penyiksaan. Tentu mahkota ini yang pertama adalah untuk menghina, udah pasti, karena ayatnya juga mengatakan mengolok-olokkan dia, ya, mau merendahkan, mau menistakan. Tapi yang kedua juga tentu untuk melukai, ya, melukai. Duri itu sakit, ya. Kalau nggak percaya coba sendiri nanti, ya, tusukin duri bisa luka. Sakit, ya. Apalagi, waduh, sudah banyak penderitaan yang dilakukan Yesus, ya. Maka itu juga untuk melukai. Nah, yang menarik adalah semak duri ini adalah bagian hasil kutukan akibat dosa manusia. Ya. Kejadian 3 ayat 17 dan 18, oleh karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Tuhan mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Ya, maka semak duri akan dihasilkannya bagimu. Ya. Bagaimana akibat dosa manusia maka tanah menghasilkan semak duri. Dan semak duri hasil dari kutukan dosa manusia itu dikenakan pada Yesus. Maka ini menggambarkan bagaimana Yesus menanggung kutukan dosa itu di dalam dirinya. Supaya dia boleh menebus dosa umat manusia sejak zaman Adam. Ya, menarik sekali. Ya, menarik sekali. Dan kalau saya mau tafsirkan, ditaruh di kepala. Artinya apa? Untuk menebus dosa manusia juga menjadi bagian dari pemikiran Yesus. Ya, dia bukan hanya mengasihi dengan hati, tapi juga memikirkan bagaimana untuk menebus dosa umatnya.
Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Wah, ini hal yang bagi saya bukan suatu kebetulan. Ya, semak duri dihasilkan karena dosa manusia. Lalu duri itu dianyam, lalu dikenakan pada Yesus untuk menghinanya. Tetapi sebenarnya duri itu menggambarkan Yesus sedang menanggung ya dosa manusia. Bahkan menyakiti Yesus, menancap, melukai kepalanya. Itu bagian dari proses yang dia mau untuk lakoni demi keselamatan kita, umatnya. Ya. Lalu dikatakan apa? Di Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi kutuk itu harusnya untuk kita. Tapi Yesus menanggung kutuk itu. Karena dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena itu dikatakan bahwa ia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Supaya olehnya kita beroleh jalan keselamatan. Ya. Tetapi dengan proses apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia diberikan mahkota duri, tetapi Ibrani mencatat. Ya. Yesus untuk waktu yang sementara dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bukan berarti Yesus pangkatnya diturunkan. Tidak. Karena malaikat itu roh. Ya, tidak berdaging, tidak berdarah. Tidak mempunyai tubuh fisik. Tetapi Yesus untuk sementara waktu di dunia, dia harus memiliki darah dan daging. Karena dia harus mati, mencurahkan darahnya. Dagingnya, tubuhnya terkoyak demi menebus dosa manusia. Tetapi walaupun Yesus menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat menurut Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi kemudian setelah dia menyelesaikan semua proses penebusan, Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, maka Yesus dimahkotai bukan lagi dengan mahkota duri, tetapi dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Maka menuju jalan kemuliaan, dia melalui jalan kehinaan. Ya. Ini adalah kebenaran yang begitu menggugah hati nurani setiap orang. Orang yang hati nuraninya masih bagus. Ya. Kalau hati nuraninya sudah kaku, sudah degil, sudah mati, maka sulit untuk mengerti. Kecuali diberikan anugerah oleh Tuhan. Dan kita yang mengerti bukan karena hati nurani kita masih ori. Masih katakanlah pemakaian bagusnya masih 99%. Bukan. Kita pun kalau kita mengerti kebenaran ini juga semata-mata karena Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Maka kita tidak boleh jengkel, marah sama orang yang gak ngerti-ngerti. Ya, akan kebenaran yang begitu dalam dan luar biasa ini. Ya. Yesus melakukannya demi kita. Ya. Dia dimahkotai duri untuk kemudian dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Lalu di ayat 29 tadi, ya tidak masuk dalam tema tetapi dicatat. Di ayat 29, bagaimana setelah mahkota duri diberikan, mereka juga memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Ya buluh itu seperti tongkat. Kalau di Indonesia lagu buluh itu untuk bikin layang-layang. Ya, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang, ku ambil buluh sebatang. Ya, ini juga untuk menghina Yesus, untuk mengolok-olokkan Yesus. Karena raja itu punya tongkat. Tongkatnya itu bukan buluh, pasti dibuat dari kayu yang terbaik. Ya, buluh itu enggak awet. Ya kan? Hitungan sebentar nanti dimainin anaknya raja udah patah. Ya. Ini untuk menghina bagaimana raja orang Yahudi itu dinistakan. Mahkotanya mahkota duri. Jubahnya jubah ungu bukan yang bahan yang bagus. Bukan jubah kebesaran. Hanya untuk menghina saja.
Dan lalu diberikan tongkat, bukan tongkat komando, tongkatnya buluh, ditaruh di tangan kanannya. Tangan kanan itu kan melambangkan apa? Kekuasaan, kedikdayaan. Ya sampai sekarang itu panglima-panglima punya tongkat komando. Bukan dari buluh, pasti dari bahan yang bagus. Bahkan sekarang mungkin bukan dari kayu lagi, dari bahan-bahan yang bisa tahan sampai puluhan tahun. Ya. Ini juga bagian untuk menghina sang juru selamat. Bagaimana katanya raja ya dikasih tongkatnya tongkat buluh. Bukan tongkat yang bagus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Marahkah dia? Ya. Kalau saya diperlakukan seperti itu mungkin kesal ya. Atau kita lah. Kita tidak diperlakukan sebagaimana yang kita mau aja, kadang kita udah jengkel. Nih orang belum tahu siapa saya ya. Belum tahu dia. Emang belum tahu sih. Ya. Udah kita kasih tahu pun dia nggak tahu. Emang kita bukan siapa-siapa juga. Ya. Jadi seperti itu. Yesus dengan tekun, dengan setia, melalui itu semua. Dia tidak marah. Dia tidak membalas. Ya. Karena apa? Karena dia tahu tujuannya adalah untuk menebus manusia. Dia harus ikuti itu semua. Dan tidak boleh berbuat dosa. Ya, karena kalau berdosa ya tidak bisa menjadi korban. Karena itu seperti domba yang cacat. Kalau udah ada dosanya. Ya, dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Dia tidak punya dosa. Dan kalau di ujung hidupnya dalam menempuh proses menuju salib. Dia marah-marah, emosi. Atau bahkan memanggil bala tentara sorga. Untuk menghabisi semua orang yang jahat kepadanya. Bisa nggak? Bisa. Tapi gagal. Ya, gagal menjalankan misi penebusan dari Bapaknya. Maka kita belajar Yesus yang begitu luar biasa. Yang bisa menahan keilahiannya. Waduh, kadang kita nggak melawan karena memang nggak mampu melawan. Kalah tenaga, kalah jabatan, kalah harta, kalah kekuasaan. Apa boleh buat, ngalah aja. Ya, itu mengalah karena memang kalah. Ya. Tetapi Yesus di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya. Ya itu nggak gampang nahan itu loh. Istilahnya kepret sekali, buah, tumbang semua. Bukan seperti pendeta yang gini tumbang semua ya. Bukan. Ya, ini bisa dihabiskan semua. Tapi menahan dirinya. Bisa tapi tidak melakukan. Waduh itu susah banget. Ya, kita kan gergetan gitu kan. Gergetan ilahi kali ya. Saya juga susah untuk membayangkan itu. Ini kebenaran yang terlalu besar untuk masuk ke dalam kepala kita. Ya, keagungan yang begitu dalam untuk masuk sampai dasar hati kita. Enggak sanggup kita nampungnya. Bagaimana Yesus begitu luar biasa. Maka sebagai perenungan bagi kita. Apa yang dilakukan adalah ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kalau yang normal itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Lu baik sama gue baik sama lo. Ya, satu sama. Kamu jahat sama saya juga jahat sama kamu. Bukan saya jahat ya, ini keadilan. Maka mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan kejahatan, itu keadilan. Ya, itu keadilan. Jangan gigi ganti nyawa kalau itu jahat. Ya, gigi ganti gigi dong. Gigi taring ganti gigi taring. Istilahnya gitu. Jadi jangan kita menganggap, wih jahat ini perjanjian lama. Tidak, itu gambaran keadilan. Ya, apple to apple, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi yang dilakukan Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah itu yang luar biasa. Ya, bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, itu kekalahan. Wah enak saja nanti dia nginjak-nginjak kita. Ya, biar dia tahu rasa. Ya, biar dia jerak, efek jerak. Kalau perlu hukum mati. Wah kadang kita kalau menonton atau mengetahui ada penjahat yang begitu jahat, ya. Waduh 5 kilogram sabu itu bisa membunuh sekian juta rakyat Indonesia. Udah hukum mati aja. Wah orang emosi ya, emosi. Coba kalau dia yang kena hukum itu, pasti dia nawar. Ya, naik banding, terakhir minta grasi. Kalau perlu berlutut mohon-mohon gini sampai nangis-nangis. Ya, tapi kalau orang yang kena, kita semangat, udah. Matikan saja, ya. Memang orang nggak berguna. Ya. Kadang kita begitu. Kalau ke orang, kalau ke diri sendiri kita penuh dengan belas kasihan, ya.
Kadang kita tahu saya berdosa, tapi untung hari Minggu ada 2 pengakuan dosa. Ya, tadi dipimpin Bu Greta. Ya. Jadi dosa kita yang kemarin udah diampuni Tuhan lah. Ya, berarti udah bisa bikin dosa baru. Kadang kita terlalu cerdik ya, mungkin licik kali ya kalau gitu ya. Maka kita harusnya membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi sulit. Ya. Nah, yang banyak terjadi bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya susah dapat istilahnya. Maka saya bilang setania karena lawan ilahiyah. Ya, cari di kamus nggak ada. Ini istilah baru. Ya, nggak baru sih. Ya, pandai biar iya. Ilahiyah, insania, setania. Ya. Maka kita jangan sampai kesetanan. Walaupun setan kadangkala kemanusiaan. Ya, setan kemanusiaan dia. Ya. Dia tahu apa yang disukai manusia karena dia tahu kita suka apa? Suka bonus. Makanya setan suka memberikan bonus-bonus di depan. Ya. Lalu dia bikin kita susah. Dia bikin bisnis kita susah. Dia bikin keluarga kita berantakan. Tapi bonusnya di depan. Ya. Itu cara-cara setan. Ya. Dia tahu apa yang disukai manusia. Maka dia punya sifat kemanusiaan. Termasuk membantu teman-temannya sesama setan dan manusia-manusia yang kesetanan. Ya. Maka kita jangan ikut-ikut. Ya. Kita harus sisi-sisi lemah diri kita mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan perbaiki. Ya. Supaya semakin hari kita semakin baik. Jangan semakin hari Tuhan semakin pusing. Ya, melihat kita, aduh anakku ini ya, tambah tahu banyak firman Tuhan, tambah mendukakan hati Tuhan. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Saya memberikan waktu bagi setiap kita, mari kita tundukkan kepala, kita akan merenung sejenak sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Mari kita merenungkan. Ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami ya Tuhan. Kami masih hidup di dalam tubuh yang fana. Ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup, keinginan mata, dan hal-hal yang masih bercokol di dalam diri kami. Ada ketegangan antara taat kepada kehendak Tuhan atau memuaskan keinginan kami dan takluk kepada bujuk rayu iblis. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mendekat kepada Tuhan oleh belas kasihan-Mu. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kami pasti tidak mampu mengikut Tuhan dengan kekuatan diri sendiri. Sekiranya ada hal-hal yang masih mendukakan hati Tuhan dan kami lama menggumulinya dan selalu gagal. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Kami mau menjadi orang-orang yang menang dari dosa. Karena kutuk dosa sudah dipatahkan. Tetapi seringkali kami sendiri yang menaklukkan pikiran kami, menaklukkan diri kami. Dan kami tidak mau meninggalkan dosa, meninggalkan hal yang mempermalukan nama Tuhan dan membuat kami menjadi batu sandungan. Kasihani kami Tuhan, tolong kami. Mari kita berdoa masing-masing mengambil komitmen pribadi kepada Tuhan. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita memahkotai Yesus dengan kemuliaan dan kehormatan.